Halo hai. Kali ini Mamang punya carita manhwa baru nu bakal digarap salama aya komen lanjut dan tentunya nu ngalakon subrek kana channel ini. Tosa tong loba bacot hayu urang langsung kana caritana. Tanpa peringatan, dunia yang tadinya biasa saja tiba-tiba berubah total saat menara-menara hitam muncul di berbagai penjuru dan manusia mulai mendapatkan kekuatan misterius. Namun di tengah kekacauan itu, sang tokoh utama tetap merasa semua ini bukan bagian dari hidupnya. Tepat saat ia hendak menyantap mie pertamanya, sebuah pesan aneh muncul di hadapannya, menyatakan bahwa ia telah terbangun, mengubah segalanya dalam sekejap. Di titik itu, pertanyaannya bukan lagi apakah ia istimewa atau tidak, melainkan apakah kekuatan ini akan menjadikannya pahlawan atau justru menyeretnya ke dalam mimpi buruk. Tanpa banyak pilihan, ia pun terjebak dalam situasi yang bahkan belum sepenuhnya ia pahami. Dan dari sinilah kisahnya benar-benar dimulai. Setelah itu, ia terlihat berjalan pulang sambil membawa belanjaan, melewati distrik tempat tinggalnya yang dikenal sebagai distrik studio. Tempat itu selalu ramai tanpa henti, siang maupun malam, dan di sanalah ia tinggal di sebuah ruangan kecil seluas 180 kaki persegi. Hidupnya sederhana, bahkan cenderung menyedihkan. Tokoh utama ini, Bong Joon-hyuk, berusia 25 tahun dan tidak memiliki pekerjaan tetap meskipun ia menjalani 3 pekerjaan paruh waktu sekaligus. Ia bekerja tanpa henti siang dan malam, namun tetap tidak memiliki tabungan dan justru terlilit utang. Meski merasa hidupnya tidak berguna, ia tetap bertahan demi melunasi semua beban yang menjeratnya. Ia sadar dirinya tidak punya keahlian khusus yang bisa mengubah masa depan, sehingga hidupnya berjalan datar tanpa harapan besar. Namun sebelum sempat menikmati makanannya, sesuatu yang tak terduga terjadi tepat di depan matanya. Sebuah layar besar muncul, menampilkan tulisan bahwa Bong Joon-hyuk telah terbangun. Masih dalam keadaan bingung, ia bahkan tidak menyadari ramennya yang masih panas, lalu menatap layar itu dengan heran. Ia bergumam pelan, mempertanyakan kebangkitan yang dimaksud karena baginya ia sudah dalam keadaan sadar. Namun kenyataannya, ini adalah sesuatu yang jauh lebih besar dari yang ia bayangkan. Kebangkitan sendiri dianggap sebagai berkah oleh sebagian orang dan peluang emas bagi yang lain untuk mengubah hidup mereka. Nilainya bahkan dianggap lebih besar daripada memenangkan lotre dalam jumlah besar. Tapi semua itu hanya berarti jika seseorang mampu tetap hidup setelah mendapatkannya. Karena para awakener harus memasuki menara berbahaya, tempat di mana kematian mengintai di setiap langkah. Ia membayangkan berbagai kemungkinan mengerikan, mulai dari dicabik monster, mati karena suhu ekstrem, hingga racun mematikan. Bahkan jika berhasil bertahan, kemungkinan terjebak dan mati tetap menghantui. Baginya, memasuki menara sama saja dengan berjalan menuju kematian yang menyedihkan. Dan dengan pikiran penuh ketakutan itu, ia mulai mengingat sebuah kejadian di masa lalunya yang mungkin menjadi kunci dari semua ini. Sejak kecil, Bong Joon-hyuk sudah terbiasa menutup mata terhadap ketidakadilan demi menghindari bahaya. Dan kebiasaan itu terus ia bawa hingga usia 25 tahun. Kembali ke masa kini, ia mulai meragukan semuanya, bertanya-tanya apakah kebangkitannya nyata atau hanya halusinasi akibat kelelahan. Untuk memastikan, ia mengulurkan tangan dan berteriak, memicu jendela status yang akhirnya muncul di hadapannya. Di layar itu, levelnya tercatat masih satu dengan profesi sebagai pemanggil, lengkap dengan kemampuan pemanggilan acak dan tertarget. Ia juga memiliki fitur umum seperti entry menara harian dan inventaris menara. Bong mencoba menyentuh jendela sistem itu, memastikan ini bukan mimpi, sambil mulai mencerna apa arti semua ini. Ia kemudian mengingat berbagai profesi di dunia ini, mulai dari pendekar pedang, pengguna tombak, seni perisai, bela diri, hingga penyembuh. Namun dari semua itu, hanya pemanggil yang berhubungan dengan roh dan makhluk gaib. Pemanggil bahkan bisa mengendalikan golem atau makhluk iblis tertentu, membuat kemampuan ini terasa berbeda dari yang lain. Dengan ragu, ia mencoba menggunakan kemampuannya, mengulurkan tangan untuk memanggil sesuatu. Tapi di tengah proses, ia justru berhenti karena tidak tahu apa yang harus dipanggil. Dengan canggung, ia mulai mempertimbangkan apakah sebaiknya melakukan pemanggilan secara acak. Ia pun teringat bahwa kemampuan pemain seharusnya hanya bisa digunakan di dalam menara, bukan di dunia luar. Di luar menara, para pemain tidak jauh berbeda dari manusia biasa, selain bisa melihat jendela status mereka. Karena itu,
ia mulai merasa idenya tadi tidak masuk akal. Saat kebingungan, pandangannya tertuju pada komputer di dekatnya, dan ia menyadari mungkin bisa mencari informasi tentang kebangkitannya di internet. Ia yakin kemampuan tidak akan aktif di luar menara, jadi mencari jawaban terasa lebih masuk akal. Namun tepat di saat itu, sistem kembali muncul dengan pesan bahwa pemanggilan acak sedang dimulai. Bong langsung kebingungan, tidak mengerti bagaimana kemampuannya bisa aktif di luar menara. Dalam sekejap, lingkaran pemanggilan terbentuk di dekat pintu, menandakan sesuatu akan segera muncul. Dan tanpa sempat bereaksi, sosok dari hasil pemanggilan itu akhirnya muncul. Yang membuatnya semakin panik, sosok tersebut bukan monster atau roh, melainkan seorang manusia dengan aura kuat. Bong terkejut dan tidak percaya, mempertanyakan bagaimana manusia bisa dipanggil. Namun sosok itu justru membenarkan, menyatakan dirinya memang manusia yang dipanggil. Di momen itu, Bong mulai menyadari sesuatu yang jauh lebih aneh dari sekadar kebangkitan. Ia berhasil melakukan pemanggilan di luar menara, dan bukan sembarang makhluk melainkan manusia. Sebuah kemungkinan yang bahkan tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Tanpa diduga, sosok yang dipanggil itu langsung mengendus udara di sekitarnya, seolah mengenali aroma yang familiar. Dengan wajah cerah, ia meminta izin untuk mencicipi ramen yang ada di depan Bong. Tanpa banyak pikir, Bong mengiyakan, lalu hanya bisa terpaku melihat bagaimana orang itu melahap makanan dengan lahap, seakan sudah kelaparan selama bertahun-tahun. Sambil makan, pria itu bahkan mengomentari rasa ramen yang menurutnya sedikit berbeda, membuat Bong semakin kesal dalam hati. Baginya, situasi ini terasa absurd, seperti memanggil orang asing yang kelaparan tanpa alasan jelas. Di saat yang sama, ia mulai mempertanyakan hal yang lebih besar, bagaimana mungkin manusia bisa dipanggil, apalagi di luar menara. Dengan cepat, Bong membuka kembali jendela status untuk mencari jawaban. Sistem menjelaskan bahwa pemanggilan memang bisa memanggil manusia atau setengah manusia, dengan berbagai tingkatan mulai dari langka hingga legendaris. Bahkan, pemanggil dan makhluk yang dipanggil bisa berkomunikasi kapan saja, membuat semuanya terasa seperti memilih karakter dalam sebuah game. Tak berhenti di situ, sistem juga memperlihatkan 3 perintah mutlak yang mengikat makhluk panggilannya. Pertama, makhluk itu harus melindungi tuannya dalam keadaan apapun. Kedua, ia wajib mematuhi semua perintah tanpa pengecualian. Dan yang ketiga, jika terjadi konflik, ia akan memprioritaskan dirinya sendiri. Bong mulai tertarik, membayangkan betapa kuatnya kepatuhan absolut tersebut. Rasa penasarannya memuncak saat ia meminta identitas makhluk yang ia panggil. Sistem pun akhirnya mengungkap semuanya. Makhluk itu ternyata seorang pembunuh berbahaya dari guild kejam bernama John Cossack. Ia memiliki peringkat super langka dengan tipe pembunuh manusia dan hanya bisa bertahan selama 6 jam sebelum menghilang. Selain itu, tingkat kepuasannya masih 0 dengan waktu jeda pemanggilan selama 3 jam. Lebih mengejutkan lagi, sistem menjelaskan bahwa John Cossack adalah sosok gila dengan tingkat keberhasilan misi mencapai 99%. Ia bahkan pernah membunuh seorang penyihir kegelapan dari lingkaran kelima, menunjukkan betapa mengerikannya kemampuan yang ia miliki. Informasi itu membuat Bong mulai merasakan tekanan yang tidak biasa. Tiba-tiba, kepalanya terasa sakit hebat, seolah dipaksa menerima terlalu banyak informasi sekaligus. Dalam kondisi itu, ia seperti terseret ke dalam ingatan milik Cossack, menyaksikan langsung bagaimana pria itu bergerak. Di hadapannya, seorang pria melesat dengan kecepatan tinggi seakan hendak membunuh. Bong langsung ketakutan, namun pria itu sama sekali tidak memperhatikannya, karena yang terlihat hanyalah masa lalu Cossack. Dalam sekejap, Cossack menghadapi 3 orang sekaligus tanpa ragu. Begitu mendekat, ia langsung memenggal kepala lawannya hanya dengan 1 serangan. 2 orang lainnya pun bernasib sama, dibunuh dengan mudah tanpa perlawanan berarti. Namun bahkan setelah itu, Cossack tidak menunjukkan tanda-tanda berhenti, seolah pembantaian itu hanyalah permulaan dari sesuatu yang lebih mengerikan. Dengan santai, Cossack bahkan membungkus kepala 3 korbannya seperti hadiah, membuat Bong gemetar ketakutan melihat kegilaan itu. Ia mulai memahami kenapa sistem menyebutnya gila, seorang pembunuh psikopat yang memperlakukan hasil pembantaian seolah barang pemberian. Gambaran itu semakin menekan pikirannya, membuat suasana terasa makin mencekam.
Lalu ingatan lain muncul, memperlihatkan malam ketika Kosek akhirnya terbunuh hanya karena satu kesalahan. Seperti biasa, ia menjalankan misi pembunuhan dan hampir menghabisi targetnya yang sedang tidur. Namun dalam sekejap, seseorang dari belakang membelah tubuhnya menjadi dua. Sosok itu ternyata adalah master pedang terkuat di kekaisaran saat itu. Kembali ke kenyataan, tiba-tiba Kosek sudah berdiri di belakang Bong dan berbicara dengan suara tenang. Bong langsung jatuh ke belakang, tubuhnya gemetar karena ketakutan yang luar biasa. Namun Kosek hanya meminta perintah, seolah tidak ada ancaman sama sekali. Meskipun takut, Bong mencoba menenangkan diri dan mengingat aturan sistem bahwa makhluk panggilannya harus patuh. Dengan ragu, ia mulai memberi perintah sederhana, membersihkan panci, meja, hingga sisa makanan. Tanpa protes sedikit pun, Kosek menyelesaikan semuanya dengan cepat dan sempurna. Melihat itu, Bong mulai menyadari sesuatu yang mengejutkan, tingkat kepatuhan yang benar-benar absolut. Ia bahkan tidak mengeluh, bergerak secepat mesin tanpa emosi. Rasa takutnya perlahan bercampur dengan rasa penasaran yang semakin besar. Untuk memastikan, Bong pun bertanya apakah semua perintah akan dipatuhi tanpa syarat. Kosek menjawab dengan tegas bahwa ia akan mengikuti semua perintah tuannya. Jawaban itu membuat Bong semakin berani menguji batasnya. Dengan ragu tapi nekat, ia memerintahkan sesuatu yang absurd, menyuruh Kosek menggonggong seperti anjing. Seketika suasana berubah tegang, ekspresi Kosek menjadi dingin dan mengintimidasi, membuat Bong merasa mungkin ia telah melangkah terlalu jauh. Ketakutan kembali menyelimuti dirinya, membayangkan kemungkinan dibunuh kapan saja. Namun di luar dugaan, Kosek benar-benar mulai menggonggong dan bahkan menirukan gerakan seekor anjing. Bong hanya bisa terdiam, menyadari bahwa kepatuhan itu benar-benar mutlak tanpa batas. Fakta itu terasa sekaligus menenangkan dan menakutkan. Belum sempat ia mencerna semuanya, tiba-tiba terdengar ketukan keras dari pintu. Suara orang di luar memaksa Bong untuk segera membuka, membuat jantungnya kembali berdegup kencang. Seketika ia teringat sesuatu yang lebih buruk. Hari ini adalah waktu pembayaran bunga utangnya, dan masalah baru saja datang. Dengan cepat, Bong memanggil Kosek dan mulai menjelaskan situasinya. Ia mengaku telah meminjam uang dalam jumlah besar dari rentenir karena tidak bisa mendapatkan pinjaman bank, semua demi operasi ayahnya yang patah tulang belakang dan biaya kuliah adiknya. Namun hingga kini, ia baru mampu membayar bunga, sementara pokok utangnya masih utuh dan terus menghimpit hidupnya. Kembali ke situasi sekarang, Bong hanya bisa menyesali keputusannya, tapi ia sadar tidak punya pilihan lain saat itu. Ketukan di pintu semakin keras, disertai suara yang berpura-pura ramah, membuat suasana terasa makin menekan. Tanpa pikir panjang, ia memanggil Kosek untuk berjaga. Namun seperti yang diduga, Kosek justru siap membunuh mereka semua, bahkan sudah membayangkan membungkus kepala mereka sebagai hadiah. Bong panik dan langsung menghentikannya, menyadari betapa berbahayanya situasi jika dibiarkan. Dengan tergesa, ia menyuruh Kosek bersembunyi di kamar mandi dan tidak mengeluarkan suara apapun. Kosek menerima perintah itu tanpa ragu, bahkan sempat bertanya apakah ia juga harus berhenti bernapas. Bong hanya bisa menahan emosi dan segera membuka pintu sebelum situasi makin kacau. Begitu pintu terbuka, para rentenir langsung masuk dengan sikap kasar. Salah satu dari mereka langsung mencekik leher Bong sambil mengejek kondisinya yang terlihat baik-baik saja. Bong buru-buru meminta maaf dan beralasan bahwa ia sudah mengirimkan uang. Namun bukannya tenang, ancaman mereka justru semakin kejam. Bos rentenir dengan santai menyarankan agar Bong menjual organ tubuhnya jika kesulitan membayar. Bahkan anak buahnya ikut menyinggung adik Bong, membuat situasi terasa semakin mengerikan. Meski begitu, Bong tetap diam, menahan amarah dan ketakutan dalam satu waktu. Tatapan Bong membuat sang bos curiga, seolah ia sedang menyimpan niat membunuh. Namun dengan cepat, Bong berpura-pura tertawa dan menepis tuduhan itu agar situasi tidak memburuk. Setelah beberapa ancaman terakhir, para rentenir akhirnya pergi, meninggalkan tekanan yang semakin berat. Begitu suasana kembali sepi, Kosek keluar dari persembunyiannya dengan tenang. Bong merasa lega karena semuanya tidak berubah menjadi pembantaian, dan menyadari bahwa Kosek benar-benar mematuhi perintahnya. Namun rasa lelah kini menumpuk dari pekerjaan, kebangkitan, hingga masalah utang yang tidak ada habisnya.
Ia mulai berpikir apakah harus mencoba mendaki menara untuk mendapatkan uang, meski sadar risikonya sangat besar. Bagi dirinya yang selalu menghindari bahaya, bertahan hidup di sana terasa hampir mustahil. Tapi di sisi lain, hidupnya sekarang juga sudah seperti jalan buntu. Di tengah kebimbangannya, Kosek kembali mendekat dan menanyakan perintah selanjutnya. Bong hanya bisa menjawab bahwa ia tidak punya apa-apa untuk diberikan saat ini. Namun ia juga memberi pilihan. Jika Kosek ingin kembali, ia tidak akan menahannya. Di luar dugaan, Kosek justru menolak dengan nada ringan, seolah masih ingin tetap berada di sana. Jawaban itu membuat Bong kembali terdiam, menyadari bahwa kehidupannya kini benar-benar telah berubah dan semuanya baru saja dimulai. Tanpa diduga, Kosek justru meminta izin untuk menonton TV karena sudah lama tidak melakukannya. Bong mengiyakan sambil heran dalam hati. Menyadari pria itu bahkan tidak familiar dengan hal sederhana seperti TV dan ramen. Sementara Kosek fokus menonton dengan serius, Bong mencoba beristirahat setelah hari yang melelahkan. Di tengah rasa lelahnya, Bong sempat berpikir bahwa kehadiran Kosek ternyata tidak seburuk yang ia bayangkan. Untuk pertama kalinya, ia tidak merasa sepenuhnya sendirian setelah selalu bekerja tanpa henti. Perlahan, ia tertidur dengan perasaan yang sedikit lebih tenang dari biasanya. Keesokan paginya, tepat pukul 8, alarm membangunkannya dari tidur. Dalam keadaan setengah sadar, ia langsung memanggil Kosek, mengira waktu pemanggilan sudah habis dan pria itu telah menghilang. Ia bahkan sempat menganggap semuanya hanya mimpi sebelum akhirnya bersiap kembali menjalani rutinitas kerja. Namun suasana berubah saat berita pagi mulai diputar dari distrik studio. Dilaporkan terjadi pembunuhan brutal di sebuah kantor pinjaman ilegal bernama Smile Cash. Nama itu langsung membuat Bong teringat pada orang-orang yang datang menagih utangnya kemarin. Berita kemudian mengungkap bahwa 3 mayat ditemukan tanpa kepala dan yang lebih mengerikan, kepala mereka dibungkus dengan pita merah dan diletakkan terpisah. Mendengar itu, tangan Bong langsung lemas, mengingat jelas metode pembunuhan yang sama dari ingatan Kosek. Seketika ia sadar, pelaku di balik kejadian itu kemungkinan besar adalah Kosek. Panik mulai menyelimuti pikirannya, menyadari ia telah memanggil seorang pembunuh psikopat ke dalam hidupnya. Ia bahkan teringat bagaimana jari bos rentenir itu dipatahkan, sama seperti ancaman yang ia lakukan sebelumnya. Fakta itu membuat situasi terasa semakin nyata dan mengerikan. Saat bekerja paruh waktu, pikirannya terus dipenuhi bayangan mengerikan. Ia membayangkan seseorang datang membawa hadiah berisi kepala manusia dan memintanya menghitungnya seperti barang biasa. Imajinasi itu semakin liar hingga ia melihat tubuh tanpa kepala berbicara kepadanya. Ketakutan itu membuatnya tersentak dan hampir menjatuhkan barang di sekitarnya. Namun ternyata semua itu hanya halusinasi akibat tekanan yang ia rasakan. Di depannya, hanya ada seorang gadis biasa yang kebingungan melihat reaksinya. Dengan cepat, Bong meminta maaf dan mencoba menenangkan diri. Ia menyelesaikan pekerjaannya seperti biasa, meski pikirannya masih dipenuhi ketakutan. Kini ia sadar, kebangkitannya bukan hanya membawa peluang, tapi juga ancaman yang bisa menghancurkan hidupnya kapan saja. Dengan langkah berat, Bong memutuskan meninggalkan pekerjaannya untuk sementara, merasa tidak sanggup melanjutkan dalam kondisi seperti itu. Ia memilih beristirahat 1 atau 2 hari, namun rasa bersalah terus menghantuinya, seolah kematian 3 orang itu terjadi karena dirinya. Pikiran itu perlahan menekan mentalnya semakin dalam. Malam harinya, Bong kembali ke kamar dan menatap jendela status milik Kosek. Ia mengakui dalam hati bahwa pria itu benar-benar psikopat, meski tetap tidak akan menyakitinya sebagai pemanggil. Namun rasa takut itu tetap ada, membuatnya ragu setiap kali memikirkan keberadaan Kosek. Dengan hati-hati, ia mencoba memanggil Kosek kembali, tetapi sistem menghentikannya. Sebuah jendela muncul, menjelaskan bahwa ia harus memberikan peringkat kepuasan terlebih dahulu sebelum melakukan pemanggilan ulang. Bong baru menyadari bahwa fitur itu memang ada sejak awal. Kesal dengan apa yang terjadi, Bong sempat ingin memberi 1 bintang saja karena Kosek telah membunuh tanpa perintah. Namun di detik terakhir, ia ragu dan teringat ibunya yang dulu bekerja melayani pelanggan, membuatnya tidak tega memberi penilaian buruk. Akhirnya, ia memberikan 3 bintang sebagai pilihan yang terasa paling manusiawi. Sistem langsung mengonfirmasi penilaian tersebut dan pemanggilan pun berhasil dilakukan. Tak lama kemudian,
Kosek muncul kembali dan langsung memberi hormat dengan sopan. Bahkan ia dengan tulus berterima kasih atas 3 bintang yang diberikan, seolah benar-benar menghargai penilaian itu. Melihat sikapnya yang polos, Bong justru semakin bingung karena sulit percaya pria ini adalah pembunuh kejam. Dengan ragu, ia akhirnya menanyakan langsung apakah Kosek yang membunuh para rentenir kemarin. Tanpa ragu, Kosek mengakuinya dengan nada santai, membuat suasana menjadi semakin berat. Jawaban itu membuat jantung Bong berdebar kencang, namun ia berusaha tetap tenang. Ia sadar bahwa selama ia adalah pemanggil, dirinya tidak akan disakiti. Meski begitu, berdiri di depan seorang pembunuh tetap membuatnya tidak nyaman. Bong kemudian bertanya bagaimana Kosek bisa menemukan lokasi mereka. Dengan tenang, Kosek menjelaskan bahwa ia telah memasang tanda pelacak pada mereka, yang memungkinkannya mengetahui posisi target kapan saja. Penjelasan itu membuat Bong semakin menyadari kemampuan berbahaya yang dimiliki pria ini. Namun pertanyaan terpenting akhirnya keluar, alasan dibalik pembunuhan tersebut. Kosek menjawab bahwa ia melakukannya karena mereka berpotensi menjadi ancaman bagi tuannya. Baginya, menghabisi ancaman sebelum terjadi adalah hal yang wajar. Bong langsung menegaskan bahwa ia tidak pernah memberi perintah seperti itu. Namun Kosek justru mengingatkan tentang aturan ketiga dalam sistem pemanggilan. Mendengar itu, Bong terdiam, menyadari bahwa semua ini terjadi bukan karena kesalahan sederhana, melainkan karena aturan yang bahkan ia sendiri belum sepenuhnya pahami. Dengan tenang, Kosek menjelaskan bahwa aturan pertama sudah jelas, keselamatan pemanggil adalah prioritas utama, sehingga setiap potensi bahaya tidak boleh diabaikan. Mendengar itu, Bong langsung menguji batasnya dengan pertanyaan ekstrem. Bagaimana jika ia memerintahkan Kosek untuk membunuh dirinya sendiri? Tanpa ragu, Kosek menjawab bahwa ia tetap akan melakukannya. Membuat Bong semakin merinding membayangkan dirinya diperlakukan seperti korban lainnya. Bong mencoba membantah, menegaskan bahwa para rentenir itu belum tentu ancaman nyata. Namun Kosek tetap pada pendiriannya, menjelaskan bahwa ia hanya membuat penilaian logis berdasarkan kemungkinan bahaya di masa depan. Penjelasan itu justru membuat Bong kesal, hingga tanpa sadar menyebutnya gila sebelum akhirnya menahan diri dan meminta maaf. Kosek tidak tersinggung sama sekali, bahkan mengaku sudah terbiasa dengan ucapan seperti itu. Reaksi itu malah membuat Bong semakin tidak nyaman, merasa ada sesuatu yang benar-benar berbahaya dalam cara berpikir Kosek. Ia mulai membayangkan skenario buruk, di mana hal kecil saja bisa dianggap ancaman dan berujung pembunuhan. Pikiran itu membuatnya panik, menyadari bahwa ia bahkan tidak bisa hidup normal jika Kosek terus seperti ini. Ia langsung menegaskan agar Kosek tidak membunuh siapapun tanpa alasan jelas. Namun jawaban Kosek justru membuatnya makin gelisah karena ia tidak bisa menjamin hal tersebut sepenuhnya. Dengan nada tegas, Bong akhirnya memaksa sebuah batas baru. Hanya boleh membunuh jika ada ancaman langsung terhadap dirinya. Kali ini Kosek menerima dengan serius, berjanji akan menilai situasi dengan lebih hati-hati sebelum bertindak. Mendengar itu, Bong akhirnya bisa sedikit bernapas lega. Setelah merasa cukup, Bong berniat mengakhiri pemanggilan, namun Kosek tiba-tiba menanyakan sesuatu yang tidak ia duga. Ia menyinggung tentang menara, mempertanyakan apakah Bong tidak berniat untuk memanjatnya. Pertanyaan itu langsung membuat Bong terdiam. Dalam hati Bong tahu itu adalah kesempatan besar untuk mengubah hidupnya. Tapi di sisi lain, rasa takutnya jauh lebih besar karena menara penuh dengan bahaya mematikan. Ia sadar dirinya hanyalah orang biasa yang selalu menghindari risiko. Untuk mengalihkan pikiran, Bong bertanya apakah Kosek pernah memiliki pemanggil lain sebelumnya. Kosek menjawab bahwa pemanggil lamanya adalah sosok yang kuat dan pemberani. Jawaban itu membuat Bong semakin merasa rendah diri. Ia bahkan secara terbuka mengakui bahwa dirinya pengecut dan tidak punya keberanian mempertaruhkan nyawa. Saat Kosek mencoba berbicara, Bong justru memotongnya, mengira ia akan diremehkan. Namun di luar dugaan, Kosek justru memberikan jawaban yang sama sekali berbeda. Dengan penuh keyakinan, Kosek menyebut Bong sebagai pemanggil terbaik yang pernah ia miliki. Mendengar itu, Bong langsung terkejut. Tidak menyangka penilaian seperti itu datang dari seorang pembunuh legendaris. Dengan tenang, Kosek menjelaskan bahwa hal terpenting bagi seorang pemanggil adalah keselamatan, bukan keberanian. Baginya,
Keberanian justru seperti racun yang bisa membawa kematian kapan saja, dan jika pemanggil mati, semuanya berakhir. Ia bahkan menegaskan akan melakukan semua pekerjaan kotor selama Bong tetap hidup dan berhati-hati. Mendengar itu, Bong terdiam, tidak menyangka dirinya dinilai setinggi itu oleh seseorang seperti Kosek. Kata-kata tersebut terus terngiang di kepalanya hingga keesokan hari. Ia bahkan tidak bisa tidur, terus memikirkan apakah harus memanjat menara atau tidak. Pada akhirnya, ia mencoba meyakinkan dirinya untuk hidup aman dan menjalani rutinitas biasa. Baginya, ancaman rentenir sudah hilang dan tidak ada alasan lagi mempertaruhkan nyawa. Namun keputusan itu langsung goyah saat ia menerima telepon dari ayahnya. Kabar buruk datang bertubi-tubi, ayahnya kemungkinan dipindahkan ke rumah sakit yang lebih besar, sementara ibunya kehilangan pekerjaan. Mendengar itu Bong langsung terdiam, menyadari kondisi keluarganya semakin sulit. Ia pun berjanji akan segera menemui mereka setelah sekian lama hanya sibuk bekerja. Tanpa banyak pilihan, Bong akhirnya berdiri di depan menara dengan perlengkapan seadanya. Meski tubuhnya siap, rasa takut masih jelas terlihat. Ia berencana hanya memeriksa lantai pertama dan segera kabur jika situasi berbahaya. Sebelum masuk, ia sempat berpikir untuk memanggil makhluk lain selain Kosek, berharap mendapatkan yang lebih aman. Namun sistem menghentikannya, menjelaskan bahwa pemanggilan acak memiliki waktu tunggu yang sangat lama. Menyadari tidak ada pilihan, ia terpaksa kembali memanggil Kosek. Begitu muncul, Kosek langsung berterima kasih atas penilaian tinggi yang diberikan, membuat Bong sedikit canggung dalam hati. Ia lega karena Kosek tidak tahu bahwa dirinya sempat mencoba memanggil orang lain. Tanpa banyak basa-basi, Bong akhirnya menyatakan keputusannya untuk memasuki menara. Kosek menyambut keputusan itu dengan antusias, bahkan tanpa memuji keberanian Bong. Baginya, Bong tidak perlu berani, cukup tetap hidup. Bong kemudian menjelaskan rencananya. Mereka hanya akan mengintai dan segera kembali tanpa mengambil risiko. Namun Kosek justru membuang perlengkapan Bong, menegaskan bahwa dirinya adalah senjata sekaligus pelindung terbaik. Ia meyakinkan Bong bahwa selama ia ada, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Keyakinan itu terasa berlebihan, tapi Bong tidak punya pilihan lain. Sistem kemudian menawarkan akses ke Menara Korea Hitam dengan hanya lantai pertama yang tersedia. Tanpa ragu, Bong menyetujuinya. Sementara Kosek terlihat justru semakin bersemangat. Dalam sekejap, keduanya dipindahkan ke dalam menara. Namun begitu tiba, Bong langsung kehilangan keseimbangan dan panik. Di saat genting itu, Kosek dengan sigap menangkapnya dari belakang, menenangkannya agar tidak kehilangan kendali di tempat yang jauh lebih berbahaya dari yang ia bayangkan. Dalam sekejap, mereka terlempar menuju Menara Korea dengan kecepatan luar biasa. Tekanan itu membuat Bong langsung pingsan. Namun Kosek tetap menahannya agar tidak tertinggal. Saat akhirnya tiba, Bong perlahan sadar dan menatap sekeliling, mendapati pemandangan tandus yang jauh dari bayangannya tentang menara. Namun tubuhnya belum sepenuhnya pulih, ia langsung merasa mual hebat akibat perjalanan tadi. Sambil menahan kondisi itu, ia mencoba tetap fokus. Sementara Kosek dengan santai menyuruhnya mengikuti dari belakang. Mereka pun melangkah keluar dari area awal dengan hati-hati. Tak lama kemudian, sistem memberi notifikasi bahwa kemampuan fisik mereka meningkat sesuai level. Bong terkejut merasakan tubuhnya jauh lebih kuat, meski masih di level 1. Sensasi itu membuatnya sadar bahwa ia kini benar-benar telah menjadi seorang pemain. Misi pun muncul, mengalahkan 5 fatigue grab dalam waktu 2 jam, dengan konsekuensi kematian jika gagal. Saat melihat ke depan, mereka menemukan banyak makhluk tersebut, bergerak lambat seperti siput. Bong teringat informasi yang ia cari sebelumnya, makhluk ini tidak berbahaya, tapi sangat sulit dibunuh karena kulitnya keras. Ia mulai ragu, mengingat biasanya butuh waktu lama hanya untuk mengalahkan satu. Namun dengan tekad, ia tetap maju untuk mencoba sendiri. Kosek sempat memperingatkan agar tidak mengambil risiko, tapi Bong tetap melangkah ke depan. Saat berdiri di depan targetnya, ia baru sadar tidak membawa senjata. Dalam kepanikan, ia menoleh ke belakang untuk meminta bantuan. Namun di saat yang sama, makhluk itu tiba-tiba bereaksi dan ukurannya membesar, menciptakan tekanan yang membuat Bong hampir pingsan. Tanpa pilihan, ia langsung memanggil Kosek untuk membantu. Dalam sekejap,
Kosek bergerak dengan kecepatan luar biasa dan menghancurkan kepala makhluk itu hanya dengan satu serangan. Tapi ia tidak berhenti di situ. Dengan santai ia menyuruh Bong tetap diam dan melanjutkan pembantaian seorang diri. Ia memanggil senjata dan melemparkannya dengan presisi sempurna ke setiap target. Dalam satu momen dramatis, semua serangan itu meledak bersamaan, menghabisi seluruh musuh dengan gaya yang bahkan terasa berlebihan. Bong hanya bisa terpaku, terkesima melihat kekuatan dan efisiensi Kosek. Dalam hitungan detik, misi yang seharusnya sulit itu selesai tanpa perlawanan berarti. Tak lama kemudian, notifikasi sistem mulai bermunculan. Ia dinyatakan berhasil menyelesaikan lantai pertama, naik level, dan mendapatkan hadiah berupa batu sihir serta pencapaian peringkat tertinggi. Bahkan ia menerima lencana khusus sebagai bukti pencapaian luar biasa tersebut. Semua itu terasa terlalu mudah baginya. Dengan penuh semangat, Bong mulai membayangkan masa depan cerah, merasa dirinya bisa cepat menjadi kaya dengan kemampuan ini. Namun tanpa ia sadari, pencapaian tersebut tidak hanya diketahui olehnya. Seluruh Awakener di Korea juga menerima notifikasi yang sama, menandakan sesuatu yang jauh lebih besar sedang terjadi. Tanpa banyak penjelasan, sistem mengisyaratkan bahwa sosok-sosok kuat yang menerima notifikasi itu akan menjadi penting di masa depan. Setelah itu, lantai 2 resmi terbuka, namun Bong langsung diteleportasi keluar dari menara. Ia sempat heran, baru menyadari bahwa pemain memang otomatis keluar setelah menyelesaikan satu lantai. Saat melihat ponselnya, Bong makin terkejut karena waktu yang berlalu ternyata hanya 5 menit. Ia bahkan hampir tidak percaya lantai pertama bisa diselesaikan secepat itu. Di sampingnya, Kosek memujinya. Meski Bong merasa dirinya tidak melakukan apapun selain berdiri diam. Namun bagi Kosek, itu memang sudah cukup, karena ia yang akan menangani semuanya. Bong lalu memperhatikan hadiah yang ia dapatkan, terutama batu sihir yang terasa asing baginya. Ia baru tahu bahwa benda itu adalah sumber daya penting, bahkan bisa dijual dengan harga lumayan meski nilainya sudah turun. Ia juga mulai menyadari bahwa menara sudah ada sejak 20 tahun lalu, tersebar di seluruh dunia, namun masih menyimpan banyak misteri. Meski begitu, Bong tidak terlalu peduli dengan detailnya, karena baginya yang penting adalah hasilnya. Dalam hitungan menit, ia sudah bisa menghasilkan uang tanpa harus kerja keras. Di tengah suasana santai, Kosek kembali meminta izin menonton TV. Bong pun menyiapkan makanan, namun seperti biasa, Kosek lebih dulu mencium aromanya dan langsung mendekat. Mereka sempat berbincang ringan, bahkan sedikit bercanda soal makanan pedas yang tidak disukai Kosek. Bong juga penasaran dengan cara bicara Kosek yang terasa unik. Kosek menjelaskan bahwa itu kebiasaan dari pemanggil sebelumnya, membuat Bong menyimpulkan bahwa mereka pasti cukup dekat dulu. Suasana pun terasa lebih santai, membuat Bong mulai melihat sisi lain dari sosok pembunuh itu. Di matanya, Kosek memang berbahaya, tapi juga sangat berguna untuk membersihkan lantai menara. Keesokan paginya, Bong mulai menyusun rutinitas barunya, meninggalkan pekerjaan berat dan fokus memanfaatkan menara. Ia sadar, ini adalah jalan tercepat untuk mengubah hidupnya. Ia kembali memanggil Kosek, yang langsung berterima kasih atas penilaian tinggi yang diberikan. Bong bahkan bercanda ingin memberinya 10 bintang jika bisa. Namun rasa penasaran membuatnya bertanya tentang pentingnya sistem penilaian tersebut. Kosek menjelaskan bahwa semakin tinggi peringkat, semakin besar peluang peningkatan kekuatan dan durasi pemanggilan. Informasi itu membuat Bong semakin yakin bahwa Kosek adalah aset yang sangat berharga. Tanpa menunggu lama, sistem kembali aktif. Notifikasi muncul, menandakan mereka memasuki lantai 2 menara hitam. Dalam sekejap, keduanya diteleportasi ke area berikutnya. Kali ini, misi yang diberikan lebih sulit, mereka harus mengalahkan 10 Fetigrap dalam waktu 2 jam. Dengan risiko kematian jika gagal, tantangan ini jelas meningkat. Namun dengan kekuatan Kosek di sisinya, Bong mulai percaya bahwa perjalanan di menara ini mungkin tidak sesulit yang ia bayangkan. Melihat ke depan, Bong langsung merasa situasinya berbeda dari sebelumnya. Larva di lantai 2 bergerak jauh lebih cepat dan tidak teratur, membuatnya ragu bisa menyelesaikan misi dengan mudah. Ia pun meminta saran pada Kosek, berharap ada strategi yang bisa diandalkan. Namun jawaban Kosek tetap santai, bahkan terlalu percaya diri. Ia hanya meminta waktu 3 menit untuk menyelesaikan semuanya sendirian,
lalu menyuruh Bong diam di tempat. Mendengar itu, Bong hanya bisa pasrah sambil memberi iming-iming ayam sebagai hadiah jika Kosek cepat kembali. Begitu mendengar kata ayam, Kosek langsung bersemangat dan bergerak tanpa ragu. Dalam sekejap, ia melemparkan senjata ke segala arah dengan akurasi sempurna. Satu persatu larva hancur sebelum sempat bereaksi, membuat Bong hanya bisa terpukau melihat kecepatannya. Tak lama, sistem langsung mengumumkan bahwa lantai 2 telah selesai. Bong mendapatkan hadiah batu sihir dan kembali meraih peringkat S+ dengan lencana platinum. Semua itu terasa terlalu mudah, bahkan lebih cepat dari yang ia bayangkan. Tanpa jeda panjang, misi lantai 3 langsung muncul dengan musuh yang lebih berbahaya. Kali ini mereka harus menghadapi larva es. Namun Bong justru mulai terbiasa dengan situasi ini. Bahkan saat diteleportasi, ia terlihat lebih siap dari sebelumnya. Kosek kembali menunjukkan kemampuannya tanpa kesulitan berarti. Dalam waktu singkat, semua musuh di lantai 3 berhasil dimusnahkan. Sistem kembali memberikan hadiah yang sama, lengkap dengan peningkatan level untuk Bong. Tidak berhenti di situ, mereka terus melanjutkan ke lantai berikutnya tanpa hambatan. Lantai 4 dan 5 diselesaikan dengan kecepatan yang sama, seolah semua tantangan di awal menara tidak berarti bagi Kosek. Bong hanya mengikuti dari belakang, menikmati hasil tanpa usaha. Dalam waktu singkat, Bong telah mengumpulkan 5 lencana platinum dengan peringkat tertinggi. Sistem kemudian mengumumkan adanya hadiah spesial sebagai bonus atas pencapaian tersebut. Mendengar itu, Bong sempat tidak percaya dengan keberuntungannya. Hadiah yang ia terima ternyata sangat berharga, peningkatan kemampuan yang memungkinkan membawa 2 summon sekaligus. Ia langsung memeriksa statusnya dan melihat levelnya sudah meningkat pesat. Perubahan itu membuatnya semakin yakin akan potensinya. Dengan 2 slot summon, Bong mulai membayangkan kemungkinan baru yang jauh lebih besar. Bahkan dengan 1 Kosek saja, semua lantai bisa diselesaikan dalam hitungan menit. Kini dengan kekuatan tambahan, masa depannya di menara terasa semakin menjanjikan. Dengan 2 summon, Bong langsung membayangkan kecepatan yang jauh lebih gila. Bahkan mungkin setiap lantai bisa diselesaikan dalam waktu kurang dari 1 menit. Ia merasa hadiah peringkat S+ kali ini benar-benar berguna, seolah semua usahanya akhirnya terbayar. Baginya, lencana platinum yang awalnya terasa tidak berguna kini justru menjadi kunci kekuatan baru. Meski begitu, ia masih harus menunggu 20 hari untuk pemanggilan acak berikutnya. Sampai saat itu, ia hanya bisa mengandalkan Kosek sambil bersiap menghadapi lantai selanjutnya. Dalam pikirannya, begitu 2 summon aktif bersamaan, mencapai peringkat tinggi akan menjadi hal yang mudah. Keesokan harinya, ia sudah merencanakan untuk menantang lantai 6. Namun di sisi lain, situasi mulai bergerak di tempat lain. Di Administrasi Manajemen Awakener Korea, sekelompok orang tengah berdiskusi serius tentang fenomena yang sedang terjadi. Seorang pria bernama John Gwang, ketua tim, terlihat gelisah menunggu laporan terbaru. Di sampingnya, Wakil Direktur Lee Min tiba-tiba membaca pikirannya, membuatnya kesal karena kebiasaannya yang sulit dikendalikan. Meski begitu, situasi yang mereka hadapi memang cukup serius untuk membuat semua orang tegang. Lee kemudian mengonfirmasi bahwa lantai 6 Menara Korea juga telah ditaklukkan dengan peringkat S+. Ia menjelaskan bahwa fenomena ini tidak hanya terjadi di Korea, tetapi juga di seluruh dunia dengan pola yang sama. Semua menara yang ditaklukkan menunjukkan hasil sempurna. Mendengar itu, John langsung menyimpulkan bahwa pasti ada satu orang di balik semua ini. Seseorang yang mampu menaklukkan beberapa lantai dalam waktu singkat dengan hasil luar biasa. Baginya, orang itu bukan sekadar kuat, tapi benar-benar berada di level yang berbeda. Ia bahkan yakin orang tersebut akan terus menaklukkan lantai berikutnya dengan hasil yang lebih tinggi lagi. Tepat saat itu, Direktur Park Jin ikut berbicara menjelaskan bahwa selama ini peringkat tertinggi di Korea hanya A. Kemunculan peringkat S+ langsung mengguncang perhatian dunia. Menurutnya, situasi ini sudah memicu persaingan antar negara yang semakin intens. Banyak pihak mulai menawarkan imbalan besar untuk merekrut pemain berbakat. Bahkan ada negara yang diam-diam mencoba menculik atau memindahkan pemain dari negara lain demi keuntungan mereka sendiri. Tanpa disadari Bong, aksinya yang terasa sederhana kini telah menarik perhatian dunia. Apa yang ia anggap sebagai jalan keluar dari masalah hidup, justru berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih besar dan berbahaya. Di sisi lain, pihak administrasi mulai bergerak cepat.
Menyadari mereka harus menemukan pemain misterius peringkat tinggi itu sebelum negara lain bertindak lebih dulu. Mereka memutuskan untuk mengawasi semua pemain baru, karena satu kesalahan saja bisa membuat mereka kehilangan aset paling berharga di dunia saat ini. 2 hari kemudian, suasana kembali santai di tempat Bong, di mana Kosek terlihat mencuci piring seperti biasa. Bong dengan santai bertanya apakah mereka akan membersihkan lantai 8 hari itu, dan Kosek langsung menyetujuinya dengan antusias. Dalam pikirannya, Bong mulai terbiasa dengan ritme ini, 1 lantai per hari tanpa kesulitan berarti. Begitu masuk ke lantai 8, suasana langsung terasa berbeda. Sistem memberi misi untuk mengalahkan prajurit katak bertanduk merah, dan dalam sekejap mereka sudah dikepung oleh sekelompok besar monster. Situasi terlihat berbahaya, bahkan tidak memberi ruang untuk kabur. Salah satu katak langsung menyerang menggunakan lidahnya, namun sebelum sempat mengenai target, Kosek sudah bergerak. Dalam sepersekian detik, semua katak terbelah 2 tanpa perlawanan berarti. Sekali lagi, pertarungan berakhir sebelum benar-benar dimulai. Sistem langsung mengonfirmasi keberhasilan mereka, memberikan hadiah batu ajaib dalam jumlah besar serta ramuan penyembuhan eksklusif. Peringkat S Plus kembali diraih, bersama tumpukan lencana platinum yang terus bertambah. Setelah itu, mereka langsung diteleportasi keluar seperti biasa. Kembali ke dunia nyata, Kosek memuji Bong, meski Bong sendiri merasa tidak melakukan apapun. Namun Kosek justru menegaskan bahwa berdiri di tempat adalah bagian tersulit yang telah ia kuasai. Meski terdengar seperti candaan, Bong mulai menyadari bahwa perannya memang berbeda. Kosek juga mengingatkan bahwa setelah lantai 10, segalanya tidak akan semudah ini lagi. Pernyataan itu membuat Bong mulai berpikir lebih serius tentang langkah selanjutnya. Meski sejauh ini semuanya terasa mudah, tantangan sebenarnya mungkin belum dimulai. Melihat kerja keras Kosek, Bong sempat ingin memberinya hadiah sebagai bentuk apresiasi. Namun tawaran itu langsung ditolak, karena Kosek tidak tertarik pada uang. Baginya, cukup berada di dekat Bong dan menjalankan tugas sudah lebih dari cukup. Sebagai gantinya, ia justru memilih menghabiskan waktu dengan hal sederhana seperti menonton TV dan makan ayam. Bahkan ia dengan antusias memilih ayam manis karena tidak tahan pedas. Momen itu terasa aneh sekaligus santai, mengingat siapa sebenarnya Kosek. Sementara itu, Bong mulai menghitung hasil yang ia kumpulkan. Batu ajaib yang ia miliki sudah mencapai jumlah besar. Cukup untuk menghasilkan uang dalam jumlah yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar melihat peluang besar di depan matanya. Memasuki hari ke-10 pendakian, Bong kembali bersiap melanjutkan rutinitasnya. Dengan nada santai, ia menyebut bahwa dirinya akan tetap menjalani pola hidup disiplin sambil terus mendaki menara. Kini, semuanya bukan lagi sekadar bertahan hidup, tapi tentang seberapa jauh ia bisa melangkah. Setelah semua itu, Bong mulai mempertimbangkan hidupnya kembali, antara tetap bekerja paruh waktu atau sepenuhnya fokus pada menara. Ia bahkan tergoda untuk berhenti, karena hasil dari menara terasa jauh lebih menggiurkan. Apalagi sehari sebelumnya, mereka dengan mudah menyelesaikan lantai 9 dan meraih peringkat S++ tanpa kesulitan berarti. Misi di lantai itu hanya menghancurkan 10 bunga pemakan manusia yang bahkan terasa terlalu mudah bagi Kosek. Bong pun dengan santai memuji Kosek, memanggilnya dengan nada akrab, sangat berbeda dari sikapnya dulu yang penuh ketakutan. Perubahan itu menunjukkan betapa cepatnya Bong mulai bergantung pada kekuatan tersebut. Sebelum melanjutkan, Bong kembali memberikan peringkat bintang 5 kepada Kosek. Karena penilaian tinggi yang konsisten, durasi pemanggilan Kosek pun meningkat 1 jam. Hal itu membuat Bong semakin senang, menyadari bahwa sistem ini bisa dimanfaatkan untuk keuntungan maksimal. Saat dipanggil kembali, Kosek langsung mengungkapkan kegembiraannya karena bisa bertahan lebih lama. Tak lama kemudian, notifikasi sistem muncul, menandakan mereka telah memasuki lantai 10. Bersamaan dengan itu, kemampuan fisik Bong kembali meningkat secara signifikan. Begitu keluar dari penghalang, Bong langsung merasakan perubahan besar dalam tubuhnya. Kekuatan dan energi aneh mulai mengalir, membuatnya merasa jauh lebih kuat dari sebelumnya. Sensasi itu membuatnya percaya diri secara berlebihan. Dengan semangat yang meledak, Bong bahkan ingin ikut bertarung kali ini. Ia merasa sudah cukup kuat untuk tidak hanya berdiri diam seperti sebelumnya.
Namun Kosek langsung menolak, menegaskan bahwa Bong tidak perlu mengambil risiko sekecil apapun. Meski begitu, Bong tetap keras kepala, merasa dirinya kini berbeda. Ia ingin membuktikan bahwa ia bukan hanya penonton dalam pertempuran ini. Namun sebelum situasi berkembang lebih jauh, sesuatu yang jauh lebih mengerikan terjadi. Tanah tiba-tiba bergetar hebat, seperti gempa yang datang tanpa peringatan. Bong yang masih diliputi semangat langsung berubah panik saat melihat ke arah sumber getaran. Di hadapannya, muncul sosok raksasa dengan satu mata besar yang menatap mereka. Monster itu begitu besar hingga Bong dan Kosek tampak seperti semut di hadapannya. Untuk pertama kalinya sejak memasuki menara, situasi benar-benar terasa berbahaya. Dan kali ini, bahkan kepercayaan diri Bong mulai runtuh. Gemetar melihat monster raksasa itu, Bong langsung meragukan kenyataan di hadapannya. Baginya, mustahil seorang pemain solo bisa mengalahkan makhluk sebesar itu. Namun anehnya, di tengah ketakutannya, ia masih sempat berbicara seolah percaya diri, menyuruh Kosek bertarung sendirian demi menjaga harga dirinya. Dengan nada sok tenang, Bong bahkan meremehkan monster itu sebagai serangga kecil. Kosek sempat memastikan ulang, tapi Bong tetap bersikeras. Di belakang, ia hanya bisa menyemangati sambil menahan rasa takut yang sebenarnya tidak bisa ia sembunyikan. Seolah mengerti penghinaan itu, monster mantis langsung bereaksi dengan amarah. Serangannya datang dengan kecepatan tinggi, mengarah langsung ke Kosek. Namun di tengah situasi itu, Kosek tetap tenang tanpa sedikit pun menunjukkan kepanikan. Di detik terakhir, ia menghindar dengan gerakan sederhana, lalu langsung maju menyerang. Dalam satu rangkaian gerakan cepat, tubuh raksasa itu terpotong menjadi bagian-bagian kecil. Pertarungan yang seharusnya sulit kembali berakhir dalam sekejap. Sistem segera mengumumkan keberhasilan mereka, lengkap dengan kenaikan level dan hadiah batu sihir dalam jumlah besar. Peringkat S+ kembali diraih tanpa hambatan, bersama tambahan lencana platinum yang terus bertambah. Semua terasa seperti rutinitas yang terlalu mudah. Dengan gaya santai, Kosek mengakhiri pertarungan seolah itu bukan apa-apa. Jalan menuju lantai berikutnya terbuka, namun mereka kembali diteleportasi keluar. Bong pun mulai menghitung hasil yang ia kumpulkan sejauh ini. Total batu sihirnya kini mencapai jumlah yang sangat besar, ditambah koleksi lencana platinum yang terus meningkat. Tak lama, sistem kembali memberikan notifikasi bahwa ia telah mencapai jumlah tertentu dan berhak atas hadiah spesial lainnya. Bong langsung antusias menunggu apa yang akan ia dapatkan. Hadiah kali ini adalah kemampuan baru yang memungkinkan dirinya menyalin salah satu skill milik Summon. Ini membuka kemungkinan baru bagi Bong untuk tidak hanya bergantung sepenuhnya pada Kosek, namun ia hanya bisa memilih satu kemampuan. Tanpa ragu, Kosek langsung menyarankan skill langkah bayangan. Menurutnya, kemampuan itu sangat berguna untuk situasi darurat. Saat Bong bertanya alasannya, jawaban yang diberikan justru terdengar aneh. Kosek menjelaskan bahwa skill itu akan sangat membantu Bong untuk melarikan diri jika sesuatu terjadi. Mendengar itu, suasana hati Bong langsung berubah. Di tengah semua pencapaian besar, ia kembali diingatkan bahwa dirinya masih seseorang yang lebih cocok untuk kabur daripada bertarung. Dengan perasaan campur aduk, Bong sempat tersinggung mendengar saran itu. Dalam pikirannya, ia merasa diremehkan seolah hanya cocok untuk melarikan diri. Namun pada akhirnya, ia tetap memilih kemampuan langkah bayangan dan sistem langsung mengonfirmasi pilihan tersebut. Meski awalnya ragu, Bong mencoba meyakinkan dirinya bahwa kemampuan itu tetap berguna. Ia bahkan mengingat bahwa pergerakan kaki adalah inti dari pertarungan. Tapi saat dicoba berulang kali, kemampuan itu sama sekali tidak aktif di luar menara. Selama hampir 1 jam, Bong terus mencoba tanpa hasil. Ia mulai curiga bahwa kemampuan itu hanya bisa digunakan di dalam menara. Sementara itu, Kosek tetap mendukung tanpa benar-benar memahami situasinya, hanya mengikuti apapun yang dikatakan Bong. Keesokan harinya, suasana berubah ketika Bong dengan gugup menelepon pusat administrasi manajemen Awakener. Ia akhirnya melaporkan bahwa dirinya telah terbangun. Di seberang telepon, suara operator langsung terdengar antusias dan menyambutnya sebagai pemain baru. Mereka meminta alamat Bong dan mengatakan akan datang langsung untuk memberikan penjelasan. Setelah menutup telepon, Bong hanya bisa duduk lemas. Tanpa ia sadari, keputusan sederhana itu justru menjadi salah satu keputusan terpenting dalam hidupnya.
Di sisi lain, Lee Min terlihat bersiap menuju mobil bersama Direktur John. Mereka membahas laporan pemain baru yang masuk, namun menurut Lee, sebagian besar hanyalah pemain biasa tanpa sesuatu yang mencolok. Meski begitu, mereka tetap melanjutkan agenda untuk menemui beberapa pemain. John menegaskan bahwa jika mereka menemukan pemain dengan peringkat S++, mereka akan melakukan apapun untuk merekrutnya. Bahkan jika harus mengeluarkan biaya besar dari pihak administrasi. Situasi mulai menunjukkan bahwa keberadaan pemain misterius itu menjadi incaran serius. Sementara itu, Bong di rumahnya justru panik membersihkan setiap sudut ruangan. Ia bertindak seolah tamu penting akan datang, dan tekanan itu membuatnya semakin gugup. Kepribadiannya yang introvert membuat situasi ini terasa jauh lebih berat. Tak lama kemudian, pihak administrasi benar-benar tiba dan mengetuk pintu. Bong menyambut mereka dengan canggung, sementara John langsung memperkenalkan diri dan juga Lee Min sebagai orang yang bisa menjawab semua pertanyaan. Namun sebelum suasana bisa tenang, Lee Min tiba-tiba mendekat dengan cepat ke arah Bong. Jarak mereka begitu dekat hingga terlihat seperti adegan dramatis yang canggung. Lalu tanpa basa-basi, ia langsung menatap Bong dan bertanya dengan serius. Apakah dia pemain S++ yang selama ini mereka cari? Bong langsung gugup dan mundur beberapa langkah, jelas tidak siap dengan situasi yang terlalu mendadak. Dalam hatinya, ia mulai curiga apakah ini semacam metode identifikasi awakener yang belum ia ketahui. Tapi ia memilih untuk tetap tenang dan berpura-pura tidak tahu apa-apa. Dengan nada kaku seperti robot, Bong menyangkal bahwa dirinya adalah pemain S++. Ia berusaha terdengar biasa saja. Meski dari luar justru terlihat semakin mencurigakan. Di sisi lain, Lee Min langsung menyadari ada yang aneh. Merasa Bong jelas sedang berbohong, hanya saja caranya terlalu buruk. Tepat saat suasana mulai canggung, John datang dan langsung menegur Lee Min karena terlalu dekat dan bertindak sembarangan. Ia mengingatkan untuk menjaga sikap, lalu meminta maaf kepada Bong atas kejadian tadi. Sementara itu, Bong hanya bisa diam sambil menahan rasa takut yang semakin besar. Tiba-tiba, suasana berubah ketika muncul sosok makhluk kartun bernama Tabby yang mulai menjelaskan tentang menara. Penjelasan itu seperti siaran edukasi, membahas asal-usul menara yang muncul secara misterius 20 tahun lalu di seluruh dunia. Dijelaskan bahwa menara tidak bisa didekati secara normal karena adanya penghalang tak terlihat. Hanya para awakener yang bisa masuk dan menantang lantai demi lantai di dalamnya. Di luar menara, mereka hanyalah manusia biasa, tapi di dalam, mereka memiliki kekuatan luar biasa. Setiap lantai yang berhasil diselesaikan akan memberikan hadiah berharga yang bisa digunakan untuk memperkuat diri atau bahkan dijual untuk menghasilkan uang. Namun di balik itu semua, ada ancaman besar jika menara tidak terus ditaklukkan. Jika progres berhenti terlalu lama, sistem akan mengaktifkan hitungan mundur kehancuran. Dan jika dalam 6 bulan tidak ada kemajuan di lantai atas, menara akan runtuh. Bencana seperti ini pernah terjadi di Mumbai, menghancurkan seluruh kota karena kegagalan menyelesaikan uji coba. Korea sendiri memiliki satu menara yang terletak di pegunungan Gangwon, dan meskipun jumlah awakener sangat kecil, negara ini termasuk yang paling maju dalam penaklukan menara. Bahkan telah mencapai lantai tinggi yang membuatnya berada di peringkat atas dunia. Setelah penjelasan selesai, John memperlihatkan informasi itu melalui laptopnya kepada Bong. Lalu dengan serius, ia mulai mengajukan pertanyaan penting. Ia ingin memastikan identitas Bong sebagai awakener. Bong akhirnya mengakui bahwa dirinya memang telah terbangun dan bahkan sudah mengumpulkan batu sihir dari menara. Saat ditanya sejauh mana progresnya, Bong menjawab dengan santai bahwa ia telah menyelesaikan hingga lantai 10. Jawaban itu langsung menjadi titik penting, karena tanpa disadari, Bong baru saja menarik perhatian yang jauh lebih besar dari yang ia bayangkan. Mendengar bahwa Bong telah mencapai lantai 10, suasana langsung berubah tegang. John dan Lee Min saling berpikir, kemungkinan besar pemain misterius peringkat tinggi itu ada di depan mereka. Namun mereka tetap menahan diri dan mulai menguji Bong secara halus. Lee Min kemudian menyinggung tentang pemberitahuan global yang ramai dibicarakan. Bong tetap berpura-pura tidak tahu apa-apa dan menanggapinya dengan santai. Seolah ia hanya orang biasa yang mendengar kabar itu. Di dalam hati, ia terus berusaha menenangkan diri agar tidak terlihat mencurigakan.
John mencoba mencairkan suasana dan mulai menjelaskan tentang sistem kelompok pendaki yang dibuat pemerintah. Ia membagi antara tim elit dan tim umum dengan berbagai keuntungan besar yang hanya diberikan kepada tim elit. Bahkan, mereka akan mendapatkan perlindungan khusus di dalam maupun di luar menara. Tawaran itu jelas menggiurkan, termasuk gaji tetap dan dukungan penuh dari pemerintah. Namun di balik semua itu, Bong justru membayangkan hal yang berbeda. Ia takut jika identitasnya terungkap, hidupnya akan dipenuhi sorotan media dan perhatian yang tidak ia inginkan. Dalam bayangannya, ia sudah melihat wartawan mengejar-ngejar dirinya dengan pertanyaan tanpa henti. Sebagai seorang introvert, tekanan seperti itu terasa jauh lebih menakutkan dibanding monster di dalam menara. Baginya, ketenangan hidup jauh lebih penting. Meski John terus mencoba meyakinkan dengan berbagai keuntungan, Bong tetap menolak tawaran untuk bergabung dengan tim elit. Ia memilih jalur aman, cukup menyelesaikan lantai demi lantai dan menerima hasilnya tanpa menarik perhatian. Keputusan itu membuat John cukup terkejut, sementara Lee Min bahkan menganggap Bong tidak memiliki ambisi yang cukup. Baginya, seseorang tanpa semangat mendaki tidak akan pernah cocok masuk tim elit. Namun tetap saja, mereka tidak bisa memaksakan keputusan. John akhirnya menerima pilihan Bong dan menghormatinya. Tapi sebelum itu, ia mengajukan satu permintaan terakhir. Ia meminta Bong untuk masuk ke menara sekali lagi sebagai bagian dari prosedur verifikasi Awakener. Permintaan itu membuat Bong sedikit panik karena ia mulai curiga bahwa ini bisa menjadi cara untuk menguji kemampuannya yang sebenarnya. Meski begitu, ia tidak punya alasan kuat untuk menolak tanpa menimbulkan kecurigaan. Dengan sedikit ragu, Bong akhirnya menyetujui permintaan tersebut. Ia hanya mencoba menunda dengan alasan bahwa proses di dalam menara membutuhkan waktu cukup lama. Namun pihak administrasi justru dengan santai mengatakan mereka akan menunggu. Kini Bong benar-benar tidak punya jalan keluar. Tanpa sadar, ia sedang melangkah ke situasi yang bisa membuka semua rahasianya. Bong berdiri dan bersiap memasuki menara. Berusaha terlihat tenang meski hatinya jelas tidak stabil. Sebelum pergi, ia bahkan sempat menawarkan mereka untuk menonton TV dan mengambil minuman, mencoba bersikap santai di situasi yang sebenarnya menegangkan. Saat tubuhnya menghilang karena teleportasi, John dan Lee Min hanya bisa mengamati dari tempat mereka berdiri. John langsung memastikan bahwa Bong benar-benar seorang Awakener. Namun Lee Min justru menilai Bong dari sisi lain, menganggapnya terlalu penakut untuk mencapai sesuatu yang besar. Menurutnya lantai 11 bukan soal kekuatan tapi soal mental. Ia menjelaskan bahwa pemain harus menghadapi ratusan makhluk menjijikan yang bisa membuat siapapun kehilangan keberanian. Dari sudut pandangnya, Bong hampir pasti akan menyerah dan kembali ke zona aman. John pun mulai setuju dengan analisis itu, bahkan bersiap menerima kenyataan bahwa mereka kembali gagal menemukan pemain peringkat tinggi. Sementara itu, di dalam menara, Bong langsung memanggil Kosek begitu tiba. Kosek muncul seperti biasa, memberi hormat dengan penuh semangat. Tak lama kemudian, sistem mengumumkan misi untuk lantai 11, yaitu membunuh 100 kelabang terowongan dalam waktu 3 jam. Mendengar itu, Bong langsung merasa jijik dan tidak nyaman. Kosek dengan santai mengatakan ia bisa menyelesaikan semuanya hanya dalam beberapa menit. Namun kali ini, Bong langsung menghentikannya. Ia meminta agar misi diselesaikan dengan sengaja diperlambat agar tidak mencolok di mata pengawas. Bong menjelaskan bahwa ada orang yang sedang memperhatikan mereka, sehingga ia tidak ingin kembali mendapatkan peringkat S++ secara mencurigakan. Kosek memahami maksud itu dan mulai bertindak lebih hati-hati sesuai perintah. Namun di balik itu, Bong diam-diam memiliki rencana lain. Ia ingin tetap menyelesaikan misi dengan sempurna, tapi dengan cara yang terlihat biasa saja. Ambisinya mulai terlihat meski ia terus berpura-pura ingin terlihat lemah. Kosek pun mulai menghabisi kelabang satu persatu dengan ritme yang diperlambat. Bahkan ia sengaja mengumpulkan mereka agar bisa diburu lebih efisien tanpa terlihat terlalu cepat. Semua berjalan sesuai rencana, sampai sesuatu terjadi. Tiba-tiba, seekor kelabang muncul tepat di bawah kaki Bong. Dalam sekejap, rasa takutnya kembali memuncak. Tanpa berpikir panjang, ia langsung panik dan bersiap menggunakan kemampuan barunya untuk kabur dari situasi itu. Bong panik mencoba menggunakan kemampuan barunya, tapi tubuhnya sama sekali tidak merespons. Dalam sekejap, ia kehilangan keseimbangan dan hampir jatuh, dikelilingi oleh kelabang yang menjijikan. Rasa takutnya langsung memuncak.
Melihat itu, Kosek bereaksi tanpa ragu. Ia berlari secepat kilat, membantai semua kelabang di sekitar Bong dan langsung menyelamatkannya. Namun setelah itu ia tidak berhenti dan justru mulai membersihkan seluruh area dengan kecepatan brutal. Bong yang sudah selamat langsung sadar situasinya berbahaya. Ia berteriak memerintahkan Kosek untuk melambat, tapi perintah itu diabaikan. Bagi Kosek, keselamatan Bong tetap prioritas utama di atas segalanya. Akibatnya, semua kelabang dimusnahkan terlalu cepat. Tanpa bisa dicegah, sistem kembali memberikan peringkat S Pla dan lencana platinum. Rencana Bong untuk terlihat biasa saja benar-benar gagal total. Tak lama kemudian, mereka diteleportasi kembali ke dunia nyata. Bong langsung kesal, sadar bahwa identitasnya kemungkinan besar sudah terbongkar. Apa yang ia coba sembunyikan justru semakin jelas. Di sisi lain, John dan Limin yang sedang menunggu mulai merasa aneh. Baru beberapa menit berlalu, tapi pemberitahuan global sudah muncul lagi. Mereka langsung menyadari sesuatu yang tidak biasa sedang terjadi. Saat Bong muncul kembali tepat setelah notifikasi itu, keduanya langsung terdiam. Semua petunjuk mulai mengarah ke satu kesimpulan yang sama. Limin bahkan tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Bong yang melihat situasi semakin genting mulai panik dalam diam. Ia merasa tidak punya pilihan lain selain menghadapi konsekuensinya. Dalam pikirannya, situasi mulai berkembang ke arah yang jauh lebih buruk. Dalam bayangannya, ia bahkan sampai memerintahkan Kosek untuk membungkam mereka. Kosek langsung bergerak dan membunuh keduanya tanpa ragu, bahkan membungkus kepala mereka seperti biasa. Pemandangan itu terasa begitu nyata hingga membuat Bong gemetar ketakutan. Namun di detik berikutnya, semuanya kembali normal. John dan Limin masih berdiri di depannya, utuh tanpa luka. Bong tersadar bahwa semua itu hanyalah imajinasinya sendiri yang terlalu berlebihan. Dengan napas masih tidak stabil, Bong akhirnya sadar bahwa ketakutannya mulai menguasai pikirannya. Dan kali ini, ancaman terbesar bukan lagi monster di menara, tapi rasa panik dalam dirinya sendiri. Bong akhirnya tersadar bahwa semua yang ia bayangkan tadi hanyalah delusi akibat kepanikan. Napasnya masih tidak stabil saat John kembali menatapnya serius dan mengulang pertanyaan yang sama. Apakah ia mau bergabung dengan tim elit? Dengan cepat, Bong mencoba mengalihkan situasi. Ia berpura-pura santai dan mengatakan bahwa semua ini hanya kebetulan. Mungkin saja ada pemain lain yang menyelesaikan lantai pada waktu yang sama. Namun alasan itu terdengar terlalu dipaksakan. John langsung menekannya dengan logika sederhana. Waktunya terlalu sempurna untuk disebut kebetulan. Meski begitu, Bong tetap bersikeras menyangkal. Menolak mengakui bahwa dirinya adalah pemain peringkat tinggi tersebut. Melihat situasi itu, John akhirnya mengeluarkan sebuah amplop dan menyerahkannya kepada Bong. Ia menjelaskan bahwa Awakening Bong sudah resmi dikonfirmasi dan kontrak khusus telah disiapkan untuknya. Bong sempat panik mengira itu kontrak tim elit yang sebelumnya ia tolak. Namun John langsung mengoreksi, mengatakan bahwa ini bukan kontrak biasa. Ini adalah kontrak ultra elit, sesuatu yang bahkan lebih tinggi dari tim elit. Isi kontraknya benar-benar di luar nalar. Bong akan menerima penghasilan besar setiap tahun, properti, perlindungan tingkat tinggi, bahkan hak istimewa seperti tokoh penting negara. Ia juga diberikan kekebalan hukum yang membuatnya hampir berada di atas aturan. Semua itu membuat Bong terdiam sesaat. Tawaran itu terdengar seperti kehidupan bangsawan modern, penuh kemewahan dan kekuasaan. Namun alih-alih tergoda, ia justru semakin merasa tidak nyaman. Tanpa ragu, Bong menolak mentah-mentah tawaran tersebut. Ia bahkan mengatakan bahwa jika bukan kontrak umum, ia lebih memilih tidak menjadi pemain sama sekali. Baginya, kehidupan biasa jauh lebih aman. Ketika ditanya alasannya, Bong akhirnya jujur. Ia tidak tahan dengan perhatian orang lain. Bahkan hal kecil seperti disapa saja sudah membuatnya stres. Apalagi jika harus hidup di bawah sorotan publik. Penjelasan itu membuat pihak administrasi mulai memahami kepribadiannya. Bong bukan tidak ambisius, tapi ia benar-benar seorang introvert ekstrim yang menghindari perhatian sebisa mungkin. Di sisi lain, Bong sendiri mulai mengungkapkan ketidakpastiannya. Ia mengakui bahwa mendaki menara memang menyenangkan, tapi masa depannya tidak jelas. Ia bahkan merasa bisa saja berhenti kapan saja. Melihat kondisi itu, John memilih mundur untuk sementara. Ia sadar jika terus memaksa, Bong justru akan semakin menutup diri.
Dan untuk pertama kalinya, mereka menghadapi pemain luar biasa yang sama sekali tidak tertarik pada kekuasaan. Pada akhirnya, Bong memilih menandatangani kontrak umum, keputusan yang menurutnya jauh lebih aman. Dalam pikirannya, tawaran elit memang menggiurkan, tapi juga penuh beban. Ia sadar, jika masuk ke sana, ia tidak akan punya kebebasan lagi dan harus terus dipaksa menaklukkan lantai tinggi. Baginya, hidup tenang jauh lebih penting daripada kekuasaan atau uang. Ia hanya ingin menjalani semuanya dengan santai tanpa tekanan. Keputusan itu mungkin terlihat aneh bagi orang lain, tapi bagi Bong itu pilihan paling masuk akal. Di sisi lain, suasana di Biro Manajemen Awakener jauh lebih panas. Direktur langsung mempertanyakan laporan John yang terasa bertolak belakang. Bagaimana mungkin seseorang yang terlihat pengecut justru menjadi pemain peringkat tinggi? John menjelaskan bahwa semua itu memang membingungkan. Di luar menara, Bong terlihat seperti orang biasa yang penakut, tapi di dalam menara, ia menyelesaikan lantai 11 hanya dalam hitungan menit. Bahkan mereka menyaksikannya sendiri. Lee Min juga menegaskan bahwa waktu antara notifikasi sistem dan kemunculan Bong terlalu sempurna untuk dianggap kebetulan. Semua bukti mengarah pada satu kesimpulan yang sama. Direktur pun akhirnya mengambil keputusan tegas. Tanpa peduli kepribadiannya, Bong harus direkrut ke tim elit secepat mungkin. Bagi mereka, bakat seperti itu terlalu berharga untuk dilepaskan. John pun menerima perintah tersebut meski tahu ini tidak akan mudah. Sementara itu, Bong justru mulai kesal karena merasa terus didorong. Ia bahkan mengancam tidak akan menunjukkan kemampuannya lagi jika terus dipaksa. Setelah itu, ia kembali ke rutinitasnya dan bersiap memasuki lantai berikutnya. Begitu masuk ke lantai 12, sistem memberikan misi untuk memburu 20 makhluk es dalam waktu 3 jam. Bong langsung memberi perintah pada Kosek untuk menyelesaikannya secara perlahan, agar tidak menarik perhatian lagi. Awalnya, Kosek mengikuti instruksi tersebut dengan patuh. Bong pun mulai merasa rencananya berjalan lancar. Ia berpikir jika hasilnya biasa saja, pihak administrasi mungkin akan kehilangan minat padanya. Namun kondisi lantai itu jauh lebih ekstrem dari yang ia bayangkan. Suhu dingin menusuk tubuhnya tanpa ampun, bahkan napasnya mulai membeku. Dalam kondisi itu, Bong benar-benar tidak mampu bertahan lama. Melihat keadaan Bong yang memburuk, Kosek langsung berubah serius. Ia menyadari bahwa jika terus mengikuti perintah lambat, Bong bisa mati kedinginan. Tanpa ragu, ia memutuskan untuk bertindak. Meski Bong berusaha menghentikannya, Kosek tetap mengabaikan perintah tersebut. Baginya, keselamatan Bong jauh lebih penting daripada apapun. Dengan tekad penuh, ia kembali membantai semua musuh dengan kecepatan tinggi, mengorbankan rencana Bong demi menyelamatkan tuannya. Bong hanya bisa menatap kosong saat notifikasi sistem itu muncul tanpa ampun, menegaskan bahwa lantai 12 kembali diselesaikan dengan peringkat S+, lengkap dengan lencana platinum yang terus menumpuk tanpa arti baginya. Sementara di sisi lain, seluruh rencananya untuk tetap tersembunyi benar-benar runtuh dalam sekejap. Kepanikan pun langsung menyusul ketika panggilan masuk dari pihak administrasi, dan suara di seberang sana terdengar begitu tegang, seolah mereka baru saja memastikan sesuatu yang selama ini mereka curigai. Sementara Bong sendiri hanya menjawab dengan nada meremehkan. Berusaha terlihat biasa saja meski hatinya bergejolak hebat, bahkan mencoba mengalihkan dengan mengatakan bahwa lantai berikutnya mungkin akan jauh lebih sulit, sebelum akhirnya menutup panggilan dengan perasaan kesal karena semua usahanya untuk menyamar kini terasa sia-sia. Di belakangnya, Kosek justru berdiri dengan penuh kebanggaan, sama sekali tidak memahami tekanan yang sedang menghimpit tuannya. Bahkan dengan santai menyatakan bahwa sekarang semuanya sudah aman dan hangat, seolah apa yang baru saja terjadi hanyalah hal sepele. Bong yang masih diliputi emosi akhirnya memilih mengakhiri semuanya untuk sementara, mengangkat tangannya dan membatalkan pemanggilan, membuat sosok itu menghilang menjadi partikel cahaya, meninggalkan ruangan yang kembali sunyi. Dengan rasa kesal yang masih tersisa, Bong meluapkan frustrasinya pada ruang kosong, menggerutu bahwa mereka yang tidak patuh tidak pantas mendapatkan apapun, meski jauh di dalam dirinya. Ia tahu bahwa semua ini justru terjadi karena kesetiaan mutlak yang tidak bisa ia kendalikan. Tanpa memberi waktu untuk bernapas, adegan pun beralih ke lantai 13 Menara Hitam. Tempat misi berikutnya menanti dengan tingkat bahaya yang jauh lebih kompleks, berupa koridor panjang yang dipenuhi jebakan mematikan dari segala arah. Dalam bayangan peristiwa yang terjadi,
Kosek bergerak lebih dulu dengan kecepatan luar biasa, membaca pola jebakan dengan presisi yang hampir tidak masuk akal, lalu tanpa ragu mengangkat bong begitu saja, mengabaikan protes yang terlontar panik. Dengan nada tenang namun tegas, ia menjelaskan bahwa terlalu banyak variabel berbahaya untuk dibiarkan. Sebelum akhirnya menerobos seluruh koridor itu dalam satu gerakan cepat, sementara Bong hanya bisa berteriak tanpa daya di dalam genggamannya. Perjalanan berlanjut menuju lantai berikutnya. Sebuah gua gelap yang dipenuhi kelelawar bermata raksasa dengan gelombang serangan sonik yang mampu menjangkau area luas. Namun sekali lagi, sebelum ancaman itu benar-benar mencapai mereka, Kosek sudah mengambil keputusan. Dengan keyakinan dingin, ia menyatakan akan mengatasi semuanya sebelum serangan itu sempat mengenai tuannya. Lalu dalam satu ledakan kekuatan yang brutal dan presisi, ia melepaskan serangan dahsyat yang siap menghapus seluruh ancaman dalam sekejap, seakan lantai-lantai berbahaya itu tidak lebih dari sekadar rintangan kecil di hadapannya. Bong hanya bisa menyaksikan tanpa daya ketika serangan jarak jauh itu berakhir dalam sekejap, diikuti oleh jendela sistem yang kembali muncul dengan dingin, menegaskan bahwa lantai 14 telah diselesaikan dengan peringkat S+, seolah semua usaha untuk menahan diri sejak awal tidak pernah berarti apapun. Dalam kelelahan yang pasrah, ia menerima kenyataan itu begitu saja, memilih untuk tidak lagi melawan arus yang terus menyeretnya menuju pusat perhatian. Namun begitu kembali ke kamar sempitnya, suasana hatinya berubah drastis ketika ia membuka ponsel dan melihat angka-angka di rekeningnya. 2 setoran baru terpampang jelas, hasil penjualan batu ajaib dan dana dukungan pemain yang selama ini ia anggap remeh. Perlahan, Bong mulai menghitung semuanya di dalam kepala, mengurai angka demi angka hingga akhirnya menyadari satu hal yang membuat napasnya tertahan. Dalam waktu hanya 2 minggu, ia telah menghasilkan lebih dari 7 juta. Pikiran itu langsung memicu imajinasi liar tentang masa depan yang penuh kenyamanan, di mana setiap lantai menara berarti uang yang terus mengalir tanpa henti, tanpa pajak, tanpa potongan. Hanya keuntungan bersih yang menumpuk setiap hari. Wajahnya yang semula muram kini berubah cerah, matanya berbinar penuh harapan, bahkan tanpa sadar ia berteriak kegirangan, membayangkan kehidupan dengan penghasilan puluhan juta per bulan, hingga muncul satu keputusan berani yang selama ini tak pernah terpikirkan, meninggalkan seluruh pekerjaan paruh waktunya dan sepenuhnya mengandalkan menara. Keesokan harinya, saat Kosek kembali dipanggil, suasana berubah sedikit canggung ketika Bong dengan sisa kekesalan yang masih tersimpan, meluapkan keluhannya tentang ketidakpatuhan yang justru berujung pada hasil sempurna. Sementara Kosek hanya tergeletak tanpa perlawanan, menerima semuanya dengan sikap yang hampir polos. Namun kali ini arah keputusan Bong berubah total. Ia tidak lagi menahan atau membatasi, melainkan justru memberikan kebebasan penuh. Menyatakan bahwa mulai dari lantai 15 dan seterusnya, Kosek tidak perlu lagi memperlambat diri. Mendengar itu, Kosek sempat tertegun, seolah tidak percaya dengan perubahan sikap tuannya. Sementara di balik ekspresi santai Bong, tersembunyi ambisi baru yang mulai tumbuh, keserakahan yang perlahan mengalahkan rasa takutnya. Tanpa ragu, mereka memasuki lantai 15, sebuah hutan lebat yang dipenuhi aura berbahaya, tempat para goblin bersenjata tombak berjaga dengan kecerdasan yang jauh berbeda dari monster sebelumnya. Bong yang bersembunyi di balik pepohonan mengamati dengan hati-hati, menyadari bahwa musuh kali ini tidak bisa diremehkan. Bahkan satu kesalahan kecil bisa memicu serangan kelompok yang mematikan. Namun sebelum strategi apapun sempat dirancang, Kosek sudah melangkah maju, mengaktifkan kemampuannya hingga tubuhnya berubah menjadi bayangan biru yang samar, bergerak dalam keheningan yang nyaris tak terdeteksi. Dalam sekejap, seluruh medan berubah menjadi pembantaian sepihak. Tebasan demi tebasan melintas tanpa suara, memotong tubuh para goblin sebelum mereka sempat memahami apa yang terjadi, hingga satu persatu jatuh tanpa perlawanan, mati tanpa sempat menyadari kematian mereka sendiri. Bong hanya bisa terpaku, pikirannya dipenuhi satu kata yang terus berulang, kegilaan. Bahkan sebelum napasnya kembali stabil, jendela sistem sudah muncul, mengumumkan keberhasilan misi, peningkatan level, serta hadiah berupa batu sihir dan ramuan eksklusif, diikuti lagi oleh peringkat S++ yang kini terasa seperti sesuatu yang tak terhindarkan.
Ketika mereka kembali ke dunia nyata, Bong segera membuka inventarisnya dan deretan lencana platinum itu muncul melayang di hadapannya. Jumlahnya kini genap 15 seperti yang ia perkirakan. Hatinya berdebar penuh harap saat jendela sistem baru muncul, menandakan adanya keuntungan tambahan. Ia terdiam sejenak, mengingat setiap pencapaian sebelumnya. Bagaimana 5 lencana memberinya peningkatan atribut, 10 lencana memberinya kemampuan menyalin skill. Dan kini, dengan 15 lencana di tangannya, sebuah hadiah baru menanti untuk mengubah segalanya sekali lagi. Dengan tatapan tajam dan senyum tipis yang penuh ambisi, Bong hanya bisa menunggu, bersiap menyambut kekuatan baru yang mungkin akan membawa dirinya semakin jauh, atau justru semakin dalam ke dalam jalan yang tak bisa ia hindari lagi.